Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan Amin Putra Pratama. Saya Muhammad Imam Saputra. Saya Muhammad Rafa Jafar Sodik. Dan satu lagi yang bernama Muhammad Raja Alvero. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konversi energi. Nah, yang pertama, apa itu konversi energi? Konversi energi sudah dilakukan sejak lama dan masih akan terus dilakukan. Konversi energi adalah proses perubahan suatu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain. Energi memiliki arti sebagai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu, seperti menghasilkan gerak, kerja, dan tenaga. Macam-macam energi. Yang pertama, energi listrik. Yang kedua, energi kimia. Ada cahaya, ada bunyi, nuklir, potensial, kinetik, mekanik. Lalu, pengertian motor 4 dan 2 tak. Yang motor 4 tak, motor dengan 2 kali putaran poros engkol atau crankshaft menghasilkan 4 kali tolak untuk melakukan 1 kali usaha. Prinsip kerja motor bensin 4 tak. Yang pertama, langkah hisap. Yang kedua, langkah kompresi. Yang ketiga, langkah usaha. Keempat, langkah buang. Lanjut, untuk motor 2 tak. Motor 2 tak dengan 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 2 langkah tolak untuk menghasilkan 1 kali usaha. Prinsip kerja motor bensin 2 tak. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi. Yang kedua, langkah pembakaran dan pembuangan. Tipe-tipe mesin diesel ada 2, yaitu indirect injection diesel dan direct injection diesel. Dan terlewat ada satu lagi, yaitu common rail direct injection. Yang ketiga, ada motor listrik atau mobil listrik. Sumber energi listrik pada mobil yaitu berasal dari baterai yang dipasang pada mobil tersebut. Baterai mobil mampu menghasilkan sumber energi listrik yang menjadi penggerak sehingga mobil listrik bisa berjalan dan digunakan. Emisi yang sangat kecil dan tidak memiliki emisi sama sekali, maka mobil listrik bisa menyaingi mobil konvensional yang banyak digunakan sehari-hari. Ada banyak jenis baterai yang digunakan, yaitu lithium-ion, NiMH, SLA, Ni, dan CD. Komponen baterai mobil listrik ini dibuat dari berbagai bahan baku, seperti nikel, kobalt, dan juga magan. Dan ini adalah bentuk gambar dari komponen batak. Yuk, saya bacakan untuk penjelasannya. Yang pertama ada intake valve, rocker arm, dan spring. Yang pertama, intake valve bertanggung jawab dalam mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang kedua ada rocker arm, adalah salah satu komponen kepala silinder pada mobil. Komponen ini berada pada bagian penggalan kepala silinder. Fungsinya adalah membuka dan menutup katup. Yang kedua ada valve cover, yang berfungsi untuk melindungi katup dan rocker arm dari kotoran atau debu yang akan masuk dari luar mesin agar tidak terkontaminasi langsung oleh kotoran yang dapat menyebabkan mesin cepat rusak. Yang ketiga ada intake valve, yang merupakan bagian terakhir dari sistem induksi udara dalam mesin. Part ini menghubungkan intake manifold dengan ruang pembakaran dan dibuka serta ditutup dengan katup intake. Yang keempat ada head. Yang kelima ada coolant, suatu zat yang bentuknya cairan atau gas yang biasanya dipakai untuk mengatur suhu suatu sistem mobil. Lanjut ada engine block. Engine block sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dalam bensin. Ada oil pan, bertugas menampung oli untuk sementara. Oil pump, bertugas memompa dan mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin untuk melumasinya.
Ada camshaft untuk membuka dan menutup jalannya KRP mesin. Bagian pengapian. Exhaust valve mengatur keluarnya gas buang yang merupakan sisa dari proses pembakaran dalam ruang bakar. Ada spark plug menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Yang selanjutnya ada exhaust port sebagai tempat pembakaran utama. Ada lanjut piston sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Connecting rod sebagai penghubung piston ke bagian poros engkol. Rod bearing dan crankshaft sebagai mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putaran atau gerak rotasi. Seperti ini gambar. Motor listrik. Pada motor listrik ada dua komponen, yaitu stator dan rotor. Stator komponen yang diam dalam motor yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Perubahan medan magnet dari rotor mengubahnya menjadi arus listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Stator memiliki bentuk seperti kumparan statis yang terdiri dari inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Inti stator terbuat dari bahan ferromagnetik atau besi lunak yang disusun berlapis-lapis untuk membentuk flux magnet. Belitan stator terbuat dari tembaga yang disusun dalam alur-alur untuk membentuk gaya gerak. Rotor komponen bergerak pada motor listrik yang berputar karena interaksi antara belitan dan medan magnet. Rotasi ini menghasilkan torsi di sekitar sumbu rotor. Cara kerja motor listrik. Motor listrik menggunakan dua bagian utama, stator dan rotor, untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Ini ya. Stator adalah bagian yang dalam dan biasanya terdiri dari kumparan yang tercipta medan magnet. Rotor adalah bagian yang berputar dan terdiri dari kumparan jangkar. Prinsip utama cara kerja motor listrik adalah interaksi antara medan magnet di stator dan rotor. Interaksi ini menghasilkan gaya yang mendorong rotor untuk berputar, mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Rotor bisa berputar karena adanya induksi magnet dari kumparan rotor yang diindukasikan pada kumparan motor, dan juga karena adanya gaya tarik menolak atau tolak menolak antara magnet rotor dan magnet rotor pada posisi dan jarak tertentu antara keduanya. Cara kerja rotor listrik menjadi gerak dapat dijelaskan sebagai berikut. Arus listrik dialirkan ketika arus listrik dialirkan melalui kumparan medan rotor akan menghasilkan medan magnet sendiri. Medan magnet berinteraksi medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berinteraksi dengan medan magnet yang ada di rotor, sehingga menciptakan gaya yang mendorong rotor untuk berputar. Rotor dihubungkan singkat karena rotor dihubung singkat karena akan timbul arus pada rotor. Interaksi antar medan rotor dan rotor ini yang mengubah timbulnya gaya rotor sehingga motor dapat berputar. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata maupun yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.